Pagi itu, udara di pedesaan Jawa Barat terasa begitu segar. Kabut tipis masih menyelimuti perbukitan yang menjulang di kejauhan, sementara suara gemericik air sungai yang mengalir pelan menambah ketenangan suasana. Desa itu terletak jauh dari hiruk-pikuk kota besar, dengan jalanan yang masih sepi dan belum terlalu ramai dilalui kendaraan. Namun pagi yang tenang itu terasa sedikit berbeda. Di sebuah jalan desa yang berbatu, seorang pria tua dengan pakaian sederhana dan sorban di kepalanya melaju dengan motor tuanya. Ia adalah seorang kiai yang sangat dihormati di desa itu. Kiai Haji Abdul Manaf, atau yang lebih dikenal dengan nama Kiai Rawa Rontek. Kiai Rawa Rontek bukanlah orang biasa. Ia dikenal memiliki ilmu spiritual yang tinggi, termasuk ajian Rawa Rontek, sebuah ilmu sakti yang diwariskan secara turun-temurun dalam keluarganya. Ajian ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang pengendalian diri, menjaga ketenangan batin, dan melindungi diri dari mara bahaya. Meskipun memiliki ilmu yang luar biasa, Kiai Rawa Rontek tetaplah seorang yang rendah hati. Ia selalu mengedepankan kedamaian dan tidak pernah mencampuri urusan orang lain jika tidak diminta. Hari itu Kiai Rawa Rontek sedang dalam perjalanan menuju pasar desa untuk membeli beberapa keperluan. Motor tua yang ia kendarai berderak pelan, menandakan bahwa mesinnya sudah uzur. Namun, Kiai tidak pernah mempermasalahkan kendaraannya. Baginya, yang terpenting adalah niat baik dan tujuan yang jelas. Saat melewati sebuah tikungan tajam, tiba-tiba sebuah mobil patroli polisi melaju dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan. Hampir saja mobil itu menyenggol Kiai yang dengan sigap mengendalikan motornya dan menepi ke pinggir jalan untuk menghindari kecelakaan. Namun alih-alih melanjutkan perjalanan, mobil patroli itu justru berhenti mendadak. Seorang polisi muda keluar dari dalam kendaraan dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya tampak tegang dan tanpa memberikan salam atau sapaan, ia langsung berbicara dengan nada kasar. "Saudara, berhenti dulu. Kenapa melaju begitu cepat? Apa Anda tidak melihat saya di depan?" bentaknya. Kiai Rawa Rontek tetap tenang. Ia sudah terbiasa menghadapi berbagai macam situasi. Dengan suara lembut, ia menjawab, "Saya mohon maaf, Pak. Saya tidak bermaksud mengganggu. Saya hanya mencoba menghindari kecelakaan." Namun polisi itu tidak terkesan dengan jawaban Kiai yang santun. Ia semakin mendekat dengan raut wajah penuh kecurigaan. "Jangan berdalih. Seharusnya Anda berhenti di tempat yang aman, bukan malah menghindar begitu saja. Mana surat-surat kendaraan Anda?" Kiai Rawa Rontek tanpa banyak bicara mengeluarkan SIM dan STNK dari sakunya. Polisi muda itu meraihnya dengan gerakan kasar, memeriksa surat-surat itu dengan terburu-buru, seolah mencari alasan untuk memberikan teguran yang lebih keras. "Jangan kira hanya karena Anda seorang kiai, Anda bisa seenaknya di jalan ini," katanya dengan nada penuh tekanan. Kiai Rawa Rontek tetap diam, hanya tersenyum tipis. Ia memahami bahwa emosi polisi ini sedang memuncak. Beberapa warga yang melihat kejadian itu mulai mendekat, merasa tidak nyaman dengan cara polisi tersebut memperlakukan Kiai. Polisi muda itu kemudian memeriksa motor Kiai, menendang ban dengan kasar, membuka tutup mesin sembarangan, dan terus melontarkan komentar-komentar tajam. Warga desa hanya bisa diam, tidak ada yang berani menegur polisi itu. Setelah beberapa saat, Kiai Rawa Rontek akhirnya berkata dengan tenang, "Saudara, saya hanya seorang kiai tua yang ingin ke pasar. Saya tidak bermaksud melawan aturan." Namun polisi itu tetap tidak puas. "Jangan banyak alasan. Saya sudah cukup sabar menghadapi orang-orang seperti Anda," katanya sambil mendorong motor Kiai ke samping. Kiai Rawa Rontek merasakan tubuhnya sedikit terguncang oleh dorongan itu, tetapi ia tetap sabar. Dalam hatinya, ia merasa kasihan kepada polisi muda ini. Ia tahu bahwa amarah polisi itu bukan hanya berasal dari kejadian ini, tetapi mungkin ada beban lain yang sedang ia pikul. Dengan suara lembut, Kiai berkata, "Saudara, dalam hidup ini kita sering diuji, baik oleh dunia luar maupun oleh diri kita sendiri. Hari ini, saya tidak ingin melawan Anda. Saya hanya ingin menunjukkan sesuatu yang mungkin belum pernah Anda lihat sebelumnya." Polisi itu mendengus. "Pelajaran apa yang mau Anda berikan? Jangan sok bijak." Kiai Rawa Rontek tidak menjawab langsung. Ia hanya menutup matanya sejenak, menarik napas dalam, lalu mengangkat kedua tangannya dengan tenang. Seketika, udara di sekitar mereka berubah.
Angin bertiup lembut, namun terasa lebih sejuk dari biasanya. Suasana mendadak menjadi hening. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Polisi muda itu tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi berat, seolah ada beban yang menekannya. Ia berusaha berbicara, tetapi suaranya serak dan sulit keluar. Matanya membelalak. "Apa yang Anda lakukan kepada saya?" tanyanya dengan suara gemetar. Kiai Rawarontek tersenyum lembut. "Saya tidak melakukan apapun, saudara. Ini adalah hasil dari tindakan Anda sendiri. Energi negatif yang Anda kumpulkan dari kemarahan dan ego telah kembali kepada diri Anda sendiri. Anda terperangkap dalam emosi yang Anda ciptakan sendiri." Polisi muda itu jatuh berlutut. Ia merasakan dadanya sesak, bukan karena sakit fisik, tetapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang terasa seperti terbuka. Selama ini, ia selalu merasa perlu menunjukkan kekuasaannya dengan kemarahan. Tapi sekarang, ia melihat cermin yang memantulkan dirinya sendiri. Pelan-pelan, rasa sesak itu mulai menghilang. Nafasnya kembali normal. Tubuhnya terasa ringan, seolah beban yang selama ini ia bawa telah dilepaskan. Dengan suara lirih, ia bertanya, "Kenapa saya merasa seperti ini?" Kiai Rawarontek tersenyum. "Karena Anda telah melepaskan ego Anda, meski hanya sesaat. Itulah pelajaran terbesar dalam kehidupan, menahan amarah dan belajar mengendalikan diri." Polisi muda itu menunduk. Ia merasa malu pada dirinya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia mengembalikan surat-surat kendaraan Kiai. "Maafkan saya, Kiai. Saya telah bertindak kasar dan tidak sopan." Kiai Rawarontek menepuk bahunya dengan lembut. "Tidak apa-apa, saudara. Kita semua sedang belajar dalam hidup ini." Dengan perasaan yang berbeda dari sebelumnya, polisi muda itu bangkit dan kembali ke mobilnya. Namun kali ini, langkahnya lebih tenang. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa diam, kagum akan kebijaksanaan Kiai Rawarontek. Pagi yang awalnya terasa tegang kini kembali damai, seperti angin yang kembali bertiup sejuk di desa kecil itu.